Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kencana Rohayati. Saya seorang mahasiswa di Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan nomor NIM 0494953433. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau mendemokan perihal tugas 2, algoritma dan pemrograman. Di tugas 3 diberikan tugas sebagai berikut, di mana tugas 3 ini sama seperti di minggu lalu di tugas 2, di mana terdapat golongan A dengan gaji 5 juta, golongan B dengan gaji 6,5 juta, golongan C dengan gaji 9,5 juta, dan gaji lemburnya dengan persenan yang sama. Akan tetapi di sini bedanya kali ini akan menggunakan array dalam pemrograman Java. Nah, jadi setiap gaji golongan disimpan dalam array gaji nantinya. Nah, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Akan ada array 0, 1, dan 2. Kemudian nanti akan dibuat persen array dengan lembur 30, 32, 34, 36, 38 dari persenan ini. Nah, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya tampilan ke layar, jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Jadi sama seperti kode kemarin, hanya bedanya sekarang akan ada array. Ini dibuka VS Code-nya. Ini tugas yang minggu lalu. Kemudian saya akan membuat tugas 2. Saya akan save, ctrl plus save. Sorry, tugas 3 maksudnya. Saya akan beri nama total gaji. Total gaji karyawan dengan formatnya Java. Sama seperti di tugas 2, saya akan mengimport library scanner di paket Java util. Jadi baris pertama akan mengimport pustaka library Java util scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna seperti golongan dan jam lembur. Kemudian saya akan mendeklarasikan kelas dan metode. Nah, ini udah dideklarasikan. Nah, kemudian deklarasi ini sudah ditampilkan total gaji karyawan. Di dalamnya terdapat metode main yang merupakan titik masuk eksekusi program. Public static void main. Kemudian saya akan mendeklarasikan array berdasarkan gaji golongan. Dengan integer array nama gaji. Gaji pertama adalah 5 juta. Di indeks ke 1, di indeks ke 0. Kemudian gajinya 6.500.000. Indeks ke 1 dan golongan C 9.500.000. Indeks kedua. Jadi ini adalah golongan A, B, dan C. Lalu integer persenan. Persen lembur yaitu 30, 32, 34, 36, 38 ya. 30, 32, 34, 36, dan 38% dari
gaji lembur. Ini adalah per persentase persentase lembur. Ya, tadi ini adalah indeks ke-0 untuk golongan A, indeks ke-1 untuk golongan B, dan indeks ketiga untuk golongan C. Lalu array kedua adalah persen lembur untuk menyimpan persentase lembur berdasarkan jam lembur dari 1 jam hingga lebih dari 5 jam. Dengan nilainya 30%, 32%, 34, 36, 36, 36, dan 38%. Kemudian saya akan menggunakan try with resources. Saya menggunakan try with resources untuk mendeklarasikan scanner. Seperti di tugas 2 ini. Try scanner, new scanner, system in. Copy aja ya. Kemudian buka. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa resources dalam hal ini input pengguna ditutup secara otomatis setelah saya gunakan. Nah, hal ini untuk mencegah kebocoran data. Lalu saya akan menginput golongan dengan sistem out println. Saya masukkan stringnya. Jadi kode ini hampir sama dengan kode tugas 2. Ada masukkan inputan golongan dan jam lemburnya. Hanya bedanya sekarang ada array. Lalu masukkan tipe data string dengan nama golongan, scanner, next, next line to uppercase. Berikutnya, program meminta input dari pengguna untuk memasukkan golongan karyawan A, B, atau C. Nah, input ini bisa dirubah menjadi huruf besar menggunakan metode to upper kalau to upper to uppercase. Lalu saya akan memasukkan input jam lembur. Dicetak dulu sistem println, masukkan stringnya, masukkan jam jam lembur. Kemudian dengan tipe data integer dengan nama jam lembur. Di scanner, next int. Kemudian program meminta jumlah jam lembur yang diinputkan sebagai bilangan bulat dengan next int. Lalu variabel untuk menemukan gaji pokok yang belum ditutup dengan integer gaji pokok. Kemudian saya akan menggunakan struktur
Which case untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang diinputkan. Kalau di tugas sebelumnya seperti ini ya. Gaji pokok switch golongan case A dengan banyaknya 5 juta. Kemudian ada default, sistem adrenaline, dan exit. Nah, saya akan menggunakan return nanti. Switch golongan, buka. Saya masukkan case pertama. Untuk golongan A mendapatkan gaji pokok sama dengan gaji yang ada di indeks ke 0. Indeks ke 0 tadi adalah 5 juta. Kemudian saya cetak 3 kali. Ini saya beri nama B, kemudian C. Yang ini indeks ke-1, kemudian indeks kedua. Lalu default. Nah, jika tidak ada dari golongan A, B, atau C, maka akan dicetak dengan string golongan tidak valid. Dan akan ditutup oleh return. Oke. Langkah selanjutnya, saya akan menghitung gaji lembur. Dengan tipe data double. Double dengan nama gaji lembur sama dengan 0. Kemudian klausa pertama, jika gaji lemburnya adalah 1 jam, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur yang tadi. Persen lembur yang ada di indeks ke-0 dibagi dengan 100,0. Kemudian bisa pakai elif atau else if. Jika ini kenapa 4? Karena indeks itu dimulai dari 0. Indeks ke 0, indeks ke 1, 2, 3, lalu 4. Yang ini ya, persen lembur. Indeks ke 0, 1, 2, 3, dan 4. Untuk persentase lembur. Nah, sudah ditutup. Jadi jika jam lemburnya adalah 1, maka program akan mengalihkan gaji pokok dengan 30%.
Kan tadi di indeks ke 0 itu gaji pokoknya 30% dari persen lembur, indeks 0 dibagi 100. 0,3, 0,30. Lalu jika jam lembur 2, jam lembur 3, jam lembur 4, dan jam lembur lebih dari 5, maka presentasi lemburnya adalah segini. Kemudian output perhitungan. Saya akan masukkan eh, kodenya. Untuk ini, saya masukkan seperti contoh yang ini, yang tugas 2 ya. Nanti ada beberapa perbedaan yang saya berikan. Nah, di sini saya akan masukkan persen, koma D, persen, N. Nah, di sini. Kemudian, kemudian, coba video print aja. Hmm, kemudian saya akan memasukkan golongan A dengan total jam lemburnya 1. Maka hasil outputnya adalah hasil perhitungan gaji untuk golongan karyawan A dengan gaji pokok 5 juta. Jika tadi dia lemburnya 1 jam, maka dia mendapatkan tambahan 1.500.000. Jadi total penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur 5 juta ditambah 1.500.000 menjadi 6.500.000. Jadi ada kesalahan di sini tadi ya. Baik, dengan ini tugas 3 tentang program Java untuk program total gaji karyawan ini telah berhasil dibuat dan diuji. Kalau tadi ada beberapa error. Nah, program ini dirancang untuk mempermudah perhitungan gaji karyawan berdasarkan golongan, gaji pokok, dan gaji lembur, serta memastikan pengelolaan sumber daya program dilakukan secara efisien. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.